sini bisa kita lihat teman-teman, walaupun tadi golok ini sudah memiliki kekerasan sebelum dilakukan netralisir sepuhan. Jadi setelah dilakukan netralisir sepuhan, di sini golok ini sudah tidak memiliki kekerasan. Artinya sepuhannya itu sudah netral teman-teman. Di sini sudah bisa kita lihat untuk pengujiannya ini sebelum ke proses penyepuhan, bahwa golok ini memang dalam keadaan netral dari sepuh setelah dinetralisir. Untuk menetralisir sepuhan, kita bisa melakukan pembakaran sampai merah dan jangan direndam ke media apapun teman-teman. Dengan begitu, ketika goloknya sudah dingin, maka sepuhan yang lama akan netral teman-teman ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi tentunya di channel Payment The Trans. Sudah lama saya tidak mengupload video ya. Jadi untuk hari ini saya akan mengambil kesempatan untuk membuat sebuah video masih tentang sepuhan teman-teman. Tentunya di pandai besi yang sama seperti biasa, pandai besi Trans 26 teman-teman. Nah, di sini untuk satu golok ini saya akan melakukan restorasi atau melakukan penyepuhan ulang untuk golok yang satu ini teman-teman. Untuk golok ini akan saya buat video dan saya perlihatkan kepada teman-teman untuk proses penyepuhan ulangnya ya. Nah, di sini untuk golok ini sudah saya netralisir sepuhannya, tapi belum dilakukan penggerindaan. Nah, di sini sebelum melakukan penggerindaan kita akan melihat dulu keadaan golok yang akan saya lakukan penyepuhan ulang ini teman-teman. Jadi di sini untuk golok ini mata bilah rimpil seperti ini teman-teman. Ya. Jadi untuk bahannya kalau kita lihat rimpil seperti ini bahannya bagus, keras teman-teman. Tetapi mungkin terjadi tidak sesuai ya dengan fungsi atau kegunaan. Bisa jadi golok ini dibuat untuk tebas-tebas kayu, tapi digunakan sama pemiliknya untuk mencacah tulang. Jadi mata bilahnya tidak memiliki ketahanan, bukan karena bahannya teman-teman yang tidak bagus. Jadi kalau bahannya itu keras memang getas jika tidak disesuaikan mata bilahnya teman-teman ya. Jadi di sini permintaan temannya. Jadi di sini untuk permintaan pemiliknya untuk cacah tulang teman-teman. Jadi saya akan merapikan dulu mata bilahnya, kemudian saya sesuaikan mata bilahnya sesuai dengan fungsinya. Nanti kita akan melakukan penyepuhan ulang dan seperti biasa kita akan melakukan pengujian sepuhannya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ya sebelum golok ini disepuh ulang teman-teman. Selanjutnya saya akan melakukan penggerindaan terlebih dahulu untuk menyesuaikan ketebalan mata bilahnya di bagian penajam teman-teman ya. Untuk ketebalannya dapat kalau untuk cacah tulang, tapi kita akan sesuaikan di bagian mata bilahnya teman-teman. Oke, kita lanjut ke proses penggerindaan ya.
Baik teman-teman, setelah proses penggerindaan di sini sebelum melakukan proses penyepuhan tadi sudah saya sampaikan bahwa golok ini sudah saya netralisir sepuhannya, walaupun tadi kita lihat sebelum dinetralisir bahwasanya golok ini sudah dalam keadaan sepuh ya, sudah disepuh. Jadi dia sudah memiliki kekerasan dan kegetasan. Jadi tadi sebelum melakukan proses penggerindaan sudah saya lakukan netralisir sepuhan. Di sini karena banyak yang berpikir bahwa untuk penyepuhan ulang itu harus melakukan penempahan, kita akan coba golok yang sudah dinetralisir ini untuk melihat sepuhannya teman-teman. Di sini sebelum ke proses penyepuhan, kita akan coba golok ini untuk memotong paku terlebih dahulu untuk memastikan bahwa sepuhan pada golok ini sudah netral teman-teman. Apakah golok ini yang sudah dinetralisir sepuhannya mampu untuk memotong paku yang berukuran 3 inci lah ya, tidak terlalu besar, kita sesuaikan juga dengan ketebalannya. Kita coba dulu untuk melihat kekerasan sepuhannya teman-teman setelah dinetralisir. Sini bisa kita lihat teman-teman, walaupun tadi golok ini sudah memiliki kekerasan sebelum dilakukan netralisir sepuhan. Jadi setelah dilakukan netralisir sepuhan di sini golok ini sudah tidak memiliki kekerasan, artinya sepuhannya itu sudah netral teman-teman. Di sini sudah bisa kita lihat untuk pengujiannya ini sebelum ke proses penyepuhan bahwa golok ini memang dalam keadaan netral dari sepuh setelah dinetralisir. Untuk menetralisir sepuhan kita bisa melakukan pembakaran sampai merah dan jangan direndam ke media apapun teman-teman. Dengan begitu ketika goloknya sudah dingin maka sepuhan yang lama akan netral teman-teman ya, jadi tidak lagi memiliki kekerasan. Kemudian kita akan melakukan proses penyepuhan, kemudian kita lakukan pengujian yang sama untuk memotong paku untuk memastikan bahwa proses penyepuhan ulang itu untuk memiliki kekerasan yang bagus atau memiliki sepuhan yang bagus itu harus dilakukan penempahan. Di sini saya tidak melakukan penempahan ulang untuk golok ini, saya hanya melakukan proses penyepuhan. Jadi di video ini nanti kita akan melihat proses pengerasan itu berada di mana, apakah di penempahan atau di penyepuhan teman-teman. Jadi biar sama-sama kita tahu ya. Baik teman-teman, di sini saya akan melakukan proses penyepuhan ulang. Ini untuk mengembalikan kembali kekerasan sepuhan pada golok ini ya. Yang tadi sudah sama-sama kita lihat bahwa golok ini sudah dalam keadaan netral. Di sini saya akan melakukan proses penyepuhan agar golok ini memiliki kekerasan sepuhan lagi teman-teman. Nanti akan kita lihat kekerasan sepuhannya juga setelah proses penyepuhan ya.
sini kita akan langsung melihat bagaimana hasil sepuhannya ya. Setelah proses perendaman, kita bisa langsung melakukan pengelapan olinya di sini, teman-teman. Nah, di sini sudah kelihatan hasil sepuhannya. Jadi untuk hasil sepuhan adalah yang berwarna putih ini, teman-teman ya. Yang berwarna putih di bagian mata bilah ini adalah sepuhannya. Untuk tekniknya seperti biasa, saya melakukan proses perendaman sekaligus ya. Jadi saya melakukan proses pengukuran kelebaran sepuh itu dari pembakaran, teman-teman. Nanti kita akan melihat bagaimana kualitas sepuhan atau bagaimana kekerasan sepuhan untuk golok ini kita akan lakukan ketika golok sudah dingin, teman-teman ya. Nah, di sini setelah goloknya dingin, kita akan melihat bagaimana kekerasan sepuhannya, teman-teman. Tadi sama-sama kita lihat bahwa saya tidak melakukan proses penempahan ulang ya. Jadi di sini saya hanya melakukan proses penyepuhan ulang. Apakah golok ini kekerasan sepuhannya kembali seperti semula atau sudah memiliki kekerasan. Setelah tadi sudah dinetralisir terlebih dahulu, teman-teman, kita langsung coba untuk menguji kekerasannya. Kita gunakan paku yang sama, tidak terlalu besar ya. Nah, di sini bisa kita lihat, teman-teman, kalau tadi sebelum disepuh golok ini tidak memiliki kekerasan, di sini setelah disepuh golok ini sudah memiliki kekerasan. Jadi untuk proses pengerasan mata bilah atau penyepuhan itu kita bisa melakukan dengan proses penyepuhan saja, teman-teman. Jadi tidak harus melakukan proses penempahan ulang. Kalau sepulang seperti ini, kita hanya menempah bagian-bagian yang memang perlu ditempa atau dipukul. Jika sudah tidak ada yang perlu dipukul atau ditempah lagi, kita bisa cukup melakukan proses penyepuhan ulang saja. Maka mata bilah, jika bahannya bagus, maka mata bilah akan tetap memiliki kekerasan. Jadi mungkin demikian saja video saya kali ini, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.